Halo, Iya, halo. kenapa kok kamu itu cuma asal-asal ngutip saja? Oke, ini si bahas Islam Karistin, Dinda Iya, bahas. iya bahas saja. Ayo, Ya, kamu Islam apa Karistin? Kristen murni asli, Yesus, pengikut Yesus. Oke, yang mana kata-kataku, narasiku yang kau bilang comot-comot ayat atau asal tarik asal comot-comot aja, yang mana? Yang kau bilang itu apa namanya? Ngambil-ngambil keledai. Kau baca nggak semuanya itu? Saya Atau baca hanya Matius sepuluh enggak? 21. Hanya Matius itu yang kau 21 baca. dari nomor 1 sampai 11 saya baca. Terus maksud di situ kau baca seperti apa itu? Iya, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengambil keledai di kampung sebelah, keledai betina, bawalah kemari. Kalau mereka mengatakan kepadamu, katakan kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Tapi setelah itu, nanti Tuhan memerlukannya, nanti akan mengembalikannya. Tapi pada kenyataannya setelah 2000 tahun berlalu, nggak dikembalikan sampai sekarang. Kau tahu dari mana? Kau tahu dari mana itu nggak dikembalikan? Kau tahu dari mana? Kau Karena dari di sana dalam, kan? karena dalam Matius 21 dari nomor 1 sampai selesai tak ada narasi mengatakan akhirnya Yesus mengembalikan keledai betina itu, nggak ada. Memang perlu harus diceritakan itu. Namanya kan pinjam kan tetap dikembalikan bukan enggak. Iya, adakah narasinya dikembalikan? Nggak perlu kau tahu itu. Itu urusan yang udah lama itu. Kenapa kamu harus Ya, nggak tahu? bisa gitu lah. Dia nyolongnya diceritakan, masa kembalikan nggak diceritakan? Cemana sih Kodinda? Nyolong bagaimana? Di situ aja ditulis dipinjam kok nyolong. Aduh, kau ini agak error-error kayaknya saya lihat ini kayak. Ketika kita mengambil milik orang lain dan kita tidak mengembalikannya, nyolong nggak? Nggak kembalikan. Kata siapa nggak kembalikan? Ya udah, kalau dikembalikan mana narasinya dalam Bible dikembalikan keledai itu mana? Kan di situ dibilang kau pinjam dulu itu barang itu. Nggak Hewan itu. ada pinjam. Tidak ada narasi di dalam Matius 21 nomor 1 sampai 11 katanya pinjam, nggak ada. Ada. Disuruh ambil, Kau baca lepas. setengah-setengah itu. Biasanya kalian tuh bacanya setengah-setengah sampai nggak tahu itu jalan ceritanya Ya, itu. ada kata pinjam Motong-motong sementara. saja ceritanya itu. Ya, dengar dulu kita bacakan ya. Jangan heran teman-teman ya, orang-orang Kristen itu udah terbiasa dia untuk mempelintir dan memfitnah Biblenya sendiri. Nggak ada kata pinjam di sini. Kita buka ya teman-teman Mari. ya, kita baca. Mari buka. Nih, nih. Kata pinjam ada nggak ya? Waktu Yesus dan kami, para muridnya, sudah dekat Yerusalem, kami tiba di desa Betfage yang berada di kaki bukit Zaitun. Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya berjalan lebih dulu dengan berpesan kepada mereka, pergilah ke desa yang di depan itu. Begitu kalian masuk, kalian akan melihat seekor keledai betina terikat bersama dengan anak-anaknya. Bentar dulu, kepencet. Terikat bersama dengan anaknya. Lepaskan keduanya dan bawalah kepadaku. Kalau ada orang yang menanyakan tentang apa yang bisa dilakukan, katakanlah Tuhan memerlukan 2 keledai ini. Nah, ada di sini kata pinjam. Udah sampai situ kau. Udah nggak ada kelanjutan kau itu Ada kata ngomong. pinjam? Nggak ada ya? Nggak ada kata pinjam. Maka orang itu akan mengizinkan kalian dan membawa keduanya. Hal itu dilakukan supaya terjadi tepat seperti yang dikatakan Allah melalui nubuatan yang mengatakan, katakanlah kepada para penduduk Yerusalem, perhatikanlah, rajamu datang kepadamu, dia rendah hati dan menunggangi seekor keledai Lucu beban. kali kau ini. Kedua murid itu pergi. Mana narasi pinjamnya mana? Kau baca dengan seksama dan benar-benar dengan selesai ya. Di sini Matius 21 ayat 3 dibilang, dan jika kalau ada orang yang menegur kau, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Bodoh kau, masa begitu kau nggak tahu? Apakah di ayat berikutnya ada kisah di mana Yesus mengembalikannya? Di sini kan udah dibilang segera mengembalikannya. Emang orang kalau udah Apakah bilang sudah dikembalikan? Ini kita baca terus ya, terus ya Dinda ya. Matius 21, tengoklah. Ada dikembalikan, kita baca teman-teman ya. Ini. Kita baca teman-teman ya. Ini. Kita baca sampai selesai ini teman-teman. Matius 21 nggak apa-apa, biar kita buktikan.
Gitu loh, kejadian ini. Apakah ada dikembalikan? Kita buka. Bentar, kita cari yang besar ya. Ini. Ini. Nah, waktu Yesus dan Ini, kami para muridnya sudah dekat Yerusalem, kami tiba di desa Betfage yang berada di kaki bukit Zaitun. Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya berjalan lebih dulu dengan berpesan kepada mereka, pergilah ke desa ke depan itu. Begitu kalian masuk, kalian akan melihat seekor keledai betina terikat bersama dengan anaknya. Lepaskanlah keduanya dan bawalah kepadaku. Kalau ada yang menanyakan tentang apa yang sedang kalian lakukan, katakan Tuhan memerlukan 2 keledai ini. Gak ada ya, akan segera mengembalikannya, gak ada ya. Maka orang itu akan mengizinkan kalian Versi bersama. palsu itu. Ini, hal itu dilakukan supaya tepat seperti yang dikatakan Allah melalui nubuatan Nabi yang mengatakan, katakanlah kepada para penduduk Yerusalem, perhatikanlah rajamu datang kepadamu. Dia rendah hati dan menunggangi seekor keledai beban, bahkan seekor keledai muda. Lalu kedua murid itu pergi dan memperlakukan seperti apa yang dilakukan Yesus itu yang suruh. Ya, mereka membawa keledai itu bersama anaknya dan meletakkan jubah-jubah mereka di atas punggung. Kedua keledai itu sebagian atas di alas duduk. Lalu Yesus naik ke punggung keledai muda. Sangat banyak orang yang sudah berkumpul di situ melepas dan mengemparkan jubah mereka di jalanan untuk menghormati Yesus. Ada juga yang memotong ranting-ranting daun berduri, memotong ranting-ranting daun dari pepohonan dan menebarkannya di jalan itu. Orang-orang yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya di belakang terus bersorak-sorai, Hosana, oh Tuhan minta didoakan ya. Kedatangan keturunan Daud ini, diberkatilah Raja, terpujilah Tuhan, tempat-tempat yang tertinggi di surga. Pada waktu itu tempat bertinggi surga. Pada waktu Yesus memasuki Yerusalem, seisi kota menjadi gempar dan bertanya-tanya, siapa itu? Orang banyak mengikuti Yesus, menjawab, dia itu Yesus, Nabi yang berasal dari Nazaret ya, di provinsi Galilea. Mana narasi dikembalikannya, mana? Namanya juga ini kau punya web ini, Alkitab ini YouVersion, berarti versi kau itu, versi kami beda. Ya, Kenapa mana di sini tunjukkan aja kami ditulis ada ini. yang mengembalikannya, terus kau bilang bahwa nggak ada yang mengembalikannya. Aduh, Ya udah, kali tunjukkan bacaan. di ayat berapa tertuliskan narasi Yesus atau murid mengembalikan keledainya, di ayat berapa? Kalau enggak kau kena nih, kau jadi saksi nanti nih. Kalau orang yang punya keledai kau masuk penjara juga kau nih. Masuk penjara gimana? Di sini Ya, udah dibilang. kau sama. Sini, Kau oke. membela penjahat. Oke. Saya tanya kau sama kau itu. Yesus itu jujur apa enggak itu orang itu? Gak ada kejujuran dari orang yang mati terkutuk. Galatia 3:13. Dia saja orang suci nggak berani menghakimi orang. Terus kenapa kau Tidak ada orang suci yang matinya dalam kondisi terkutuk. Galatia 3:13. Gak ada. Jangan kau katakan suci lagi dia, karena dia mati dalam kondisi terkutuk. Nah, Kamera. Kau baca Kamera. di situ Matius 21 ayat 3. Matius Kau baca 21 nomor berapa? 23. Jangan kau bukan itu yang Alkitab versi kau itu, yang YouVersion nggak ada itu Alkitab kayak gitu. Yang kau baca itu Matius 21 Alkitab yang real, yang kami baca bukan yang kau baca. Aduh, macam mana kau ini? Ya silakan kau baca Dinda di situ biar saya cocokkan di sini, silakan. Oke. Matius 21 ayat 3. Yang ringkas-ringkas aja, nggak usah bikin-bikin pusing ya kan? Dan jikalau ada orang menegur kau, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Terus Oke, kalau di sini mana dia ayat bilang, sudah dikembalikan? kau nggak ngerti ya, di situ dibilang mau dikembalikan. Iya, apakah sudah dikembalikan? Nggak, kau mau tahu masa hal macam gitu gimana? Tidak. Di dunia ini banyak orang seperti Yesus itu, ya kan? Banyak orang yang bilang, aku pinjam dulu uang kau, nanti aku segera aku kembalikan. Rupanya nggak dikembalikan. Pinjam dulu ya, aku pinjam dulu. Misalkan sendok makan kau, nanti aku kembalikan. Rupanya nggak dikembalikan.
Ini kan bicara Kalau hal Yesus kecil Kristus. seperti itu oke. Kalau hal-hal seperti itu oke, mungkin si pemilik barang tidak merasa tidak merasa kehilangan gitu loh. Tapi ini si pemilik keledai kehilangan. Nih, Oke. Si pemilik keledai kehilangan. Terus di mana katanya pemilik bawa ke pemilik di situ nggak kembalikan itu keledainya? nih. Mana? Kau mau alasan dari mana kau ini? Di mana di situ pemilik keledai menanyakan mana keledaiku? Aduh, kau ini ngarang saja kau. Yang punya saja nggak nyari, terus kau yang nyari-nyari keledainya. Apa urusannya kau sama keledainya itu? Ini Lukas 19. Kita baca dalam Lukas 19. Ayo kita baca lagi, ayo. Lukas 19. Nomor 30 sampai 33. Dan kita nggak ada yang ngarang-ngarang di sini. Ini kita pakai data ya. Aduh kecil pula ini tulisannya ini. Nih. Nah, ini besar ya. Nih. Ya. Yesus masuk kota Yeriko. Kita sampai aja di perikop terjadinya insiden pencurian keledai itu ya. Nih, bentar ya. Coba kau bilang ayatnya dulu. Jangan kau main cari sendiri ayat kau itu. Iya, Lukas 19 loh Dinda. Lukas Nih, 13. dimulai dari nomor 29 ya. Lukas 19 nomor 29, dimulai dari 29. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh kedua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka disuruh itu dan mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Dia nggak terima keledainya diambil. Namanya manusiawi ya. Dengar dulu. Kata mereka oke. Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, dibawa kabur keledainya. Dibawa kabur ini. Gitu loh. Cuman mereka bilang aja Tuhan memerlukannya, cium kabur dia. Membawa keledai itu kepada Yesus selalu mengalasinya dengan pakaian. Nah, nomor 36. Sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka mengamparkan pakaian yang ini. Maka ia dekat dengan Yerusalem di tempat jalan menurut Bukit Zaitun. Mulailah semua murid ini. Nih, ada dikembalikan, ada. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja, ada dikembalikan, ada. Mana pula kau mau tanya barang yang punya? Kau mau cari tahu? Jelas kau. Nggak ada narasinya dikembalikan. Mereka itu main begal, sistem begal itu kayak gitu tuh. Kau kira ini Muhammad yang begal? Ya Iya. kan, nampak dia keledai terikat, dilepas ikatannya, nampak dari kejauhan sama pemilik keledai. Kenapa kau lepaskan keledaiku? Datang murid mengatakan, Tuhan memerlukannya. Kabur dia. Tunggal. Ini Kalau ayat kan zaman sekarang- bersinambungan. Ya, dengar dulu Dinda. Nah, Kalau oke. zaman sekarang itu disebut begal. Begal. Begal itu ngerampas, nggak tahu-tahu nggak dikasih diambil. Gimana? Ini kan nggak dikasih kan? Dia marah. Kan udah- Kenapa kau lepaskan keledaiku, kata dia. Kan nggak dikasih berarti. Kan udah bilang Tuhan memerlukannya dan bakal mengembalikannya. Kecuali si pemilik keledai Dinda, si pemilik keledai berkata begini, silahkan kau lepaskan keledaiku. Itu namanya tidak mencuri, tidak begal. Kecuali si pemilik keledai bilang, silahkan kau lepaskan keledaiku. Ini dia marah loh. Kenapa Mana? kau lepas keledaiku? Lalu si murid berkata, Tuhan memerlukannya. Tapi setelah itu kabur. Oke, udah kan? Nah, Kenapa berarti kamu begal. melepaskan keledai itu? Oke. Jadi gini, setelah dia katakan, kenapa kau melepas keledai itu? Terus di situ mereka bilang, Tuhan memerlukannya. Adakah di situ dibilang, apa namanya kau bilang tadi? Kembalikan atau apa? Nggak ada kan? Di situ berarti otomatis di situ dia merelakan apa yang Tuhan minta. kabur loh Dinda, Aduh, dia sudah kabur. kabur di mana? Di sini masih ada percakapannya. Aduh.
Kan ayat 30, 31, 32-nya kan menceritakan mereka sampai kepada Yesus kan. Komunikasi yang terjadi antara si pemilik keledai dengan murid Yesus cuma dua kalimat. Kalimat pertama, si pemilik keledai berkata, "Kenapa kau lepaskan keledai itu?" Nah, komunikasi kedua, si murid Yesus ini berkata, "Tuhan memerlukannya." Nah, kalau memang itu bukan sebuah pencurian, harusnya ada responsif dari si pemilik keledai berkata, "Silahkan atau ambillah." Tapi enggak. Mereka langsung kabur. Oke, boleh saya tanggapi. Cerita berikutnya mengisahkan mereka itu membawa keledai itu kepada Yesus, gitu loh. Oke. Itu Betul. namanya pembegalan. Oke, sekarang saya tanggapi, oke? Boleh? Silakan, Dinda. Oke, Bang Faruk ya. Gini Bang Faruk. Seumpamanya Tuhannya Bang Faruk itu mau pinjam keledai. Ada yang Nggak ada itu, kami nggak ada kayak gitu, nggak ada. Emang kau nggak mau kasih? Gimana? Kau nggak mau kasih kalau Tuhan kau mau pinjam? Nyawamu kau diambil pun kau nggak mau dikasih? Aduh, bodoh kali kau ini. Tuhan itu maha kaya. Kemahakayaan Tuhan ini tak butuh apapun, tak butuh sesuatu pun. Kalau ada Tuhan butuh keledai, berarti dia bukan Tuhan. Kalau memang dia Tuhan, ngapain dia ngambil keledai orang yang terikat di sana, di desa itu? Dia tinggal ciptakan keledai kan, tuing, jadi keledai, dinaikannya. Gitu loh. Ini nyatanya keledai orang diambilnya, berarti dia bukan Tuhan. Aduh kau ini. Di sini ini Tuhan itu karuniakan dia anaknya yang tunggal itu supaya menyerupai dia, supaya orang percaya pada dia. Bukan kau bilang, oh mana Tuhan langsung nyiptakan. Kalau begitu dia nggak perlu harus jadi manusia terus harus menciptakan. Dia harus menjadi seperti manusia supaya orang tahu bahwa dia itu Allah yang hidup. Oke, dalam hal apa Yesus itu diserupakan dengan Allah itu? Dalam hal apa dia diserupakan? Dalam hal apa? Dia itu anak Allah. Allah yang ada di dalam dia adalah dia itu satu semuanya. Dia bicara di Yohanes itu. Oke, Allah itu maha kuasa enggak? Oh, maha kuasa. Ketika Allah dalam diri Yesus, ketika Allah ada di dalam diri Yesus, apakah Yesus menjadi maha kuasa? Dia jadi sama dengan manusia, Faruk. Berarti tidak jadi maha kuasa. Dia berkuasa. Tapi dia di sini mengajarkan kita menjadi orang yang rendah hati tanpa harus menunjukkan dengan kuasanya yang besar itu. Dinda, saya tanyakan gini, terserah kau katakan rendah hati, rendah gigi, rendah ginjal, terserah lah. Tapi saya tanyakan yang saya tanyakan, Allah ini maha kuasa enggak? Kuasa lah dia. Apa sih yang enggak buat dia itu? Dia bikin. Ketika Allah ada dalam diri Yesus, apakah kemahakuasaan Allah juga ikut bersama di dalam diri Yesus? Pastilah, karena Yesus di dalam Allah. Allah di dalam Yesus itu. Oke, kalau begitu, di mana kemahakuasaan Allah itu ketika Yesus membutuhkan keledai? Oke, kau mau tahu jawaban saya itu dari Alkitab yang saya baca? Oke. Iya, di mana kau mau tahu kemahakuasaannya dia itu gimana? Gini. Di mana? Allah itu sudah bernubuat tentang Yesus kedatangan anak Allah ke dunia. Kau tahu? Tidak, saya tanya tentang keledai ini loh. Nanti jangan ini. Kau mau nanya kekuasaan dia? Kau mau nanya kekuasaan dia? Aduh, kau mau potong. Stop, sabar dulu. Kau mau tanya kekuasaan dia? Kau mau tanya kekuasaannya dia? Kau harus tahu dulu kekuasaannya dia itu seperti apa. Dia yang saya tanya dalam hal keledai ini dulu loh, Dinda bahas. Contoh nih Dinda ya, aku bilang tadi Dinda. Di mana kemahakuasaannya Allah yang ada dalam diri Yesus ketika Yesus membutuhkan keledai? Kenapa dia tidak tunjukkan kekuasaannya, malah mengambil keledainya orang? Karena dia harus melakukan apa yang dinubuatkan, Faruk. Aduh. Oke, di mana dinubuatkan Tuhan nyuri keledai? Aduh, di situ ada ditulis nyuri. Di situ ada ditulis nyuri. Di mana tertulis nubuat dari nabi-nabi terdahulu mengatakan Tuhan nyolong keledai? Di mana? Aduh. Nah, itu kau sudah ngarang-ngarang kan? Gini loh. Kok ngarang? Dia kan ngambil keledai itu kan tanpa izin si pemilik keledai, karena si pemilik keledai marah. Kenapa kau lepaskan keledai itu? Di situ sudah dibilang ada keledai di sana. Jadi sudah tanpa kau perlu tahu, itu sudah memang harus terjadi. Jadi kau jangan bilang itu mencuri.
Aduh. mengambil sesuatu yang bukan milik kita, yang merupakan milik orang lain, pencurian enggak? Bagaimana maksud kau itu? Mengambil sesuatu yang bukan milik kita dari milik orang lain itu pencurian enggak? Oke, saya tanya, ada orang nggak di situ? Si pemilik keledai kan teriak tadi, kenapa kau lepaskan keledaiku, kata dia, keledai itu, berarti kan ada orang kan? Kan sudah dibilang akan dikembalikan, terus gimana kau mau balik-balik lagi? Nanti dulu dikembalikan, karena nggak ada ayatnya dikembalikan, itu cuma cakap omong-omong saja, ternyata tidak dikembalikan. Nah, kau tahu dari mana Jujur tidak dulu, dikembalikan? Kak. Jujur Kau dulu, emang dari jujur sana dulu, kau? Ah, Mengambil sesuatu yang bukan milikmu dari milik orang lain, mencurinya. kau bolak-balik Mencurinya. di situ. Kau tahu itu barang yang tidak sah itu tetap mencuri itu namanya. Mencuri. Oke. Terus apa? Keledai betina yang diambil oleh Yesus, milik Yesus atau milik orang yang teriak itu? Itu kan sudah dinubuatkan. Jadi kenapa kau bilang Tidak hanya mencuri? dibuat loh Dinda. Yang saya tanyakan, keledai yang disuruh Yesus ambil sama murid-muridnya, keledai milik Yesus atau keledai orang yang teriak itu? Segala yang ada di atas bumi dan langit milik Tuhan. Terus kau mau apa itu? Yang saya tanyakan, kalau memang milik dia, kenapa dikatakan kalau ada orang yang bertanya kepadamu, katakan, gitu loh. Kalau memang milik dia, ngapain permisi, gitu loh. Yang saya tanyakan, keledai yang diambil ini miliknya Yesus atau milik orang yang teriak itu? Jujurlah, jujurlah sayang. Tak mengapa, biar semua tahu siapa Tuhanmu. Milik siapa? Milik Yesus atau milik orang yang teriak itu? Milik orang yang teriak itu. Kembali ke awal tadi, kan gitu definisi mencuri. Mengambil sesuatu yang bukan milikmu dari milik orang lain. Yesus mengambil keledai orang lain dan tidak mengembalikannya, berarti mencuri. Di situ kan dikatakan mau mengembalikan. Terus bagaimana? Apakah sudah dikembalikan? Oh, kau tahu dari mana sudah dikembalikan atau belum? Karena tidak ada narasi dalam Matius 21 dan Lukas 19 keledai ini dikembalikan. Makanya saya bilang di zaman sekarang bahas umum. Kalau di zaman sekarang kejadiannya itu kau masuk penjara kau, diproses juga sama pihak kepolisian kau, karena kau membela pencuri kau, nggak boleh itu. Zaman sekarang mana ada orang benar kan? Iya, kalau sekarang kalau masuk ini, contoh nih Yesusnya masuk, dipanggil sama pihak kepolisian, murid-murid yang 2 orang ini dipanggil, ya kan? Kau dipanggil jadi saksi kau. Kenapa? Karena kau membenarkan perbuatan Yesus. Karena kau. Nggak jelas. Jadi di sidang kalian masuk penjara kalian rame-rame kau sama yang memerintahkan. Kan kalau Yesus ini sebagai apa ya? Sebagai apa? Otak pelaku, ya kan? Yang kedua ini sebagai eksekutor, ya kan? Kau yang keempat ini sebagai apa? Sebagai pendukung. Kena empat kalian, empat masuk loh. Aturan manusia kau mau ikut, aturan Tuhan saya nggak bisa kau ikut, aturan manusia kau ikut. Baru. Bukankah Yesus mengikuti aturan manusia? Bagaimana? Bukankah Yesus tunduk dan patuh pada aturan manusia? Ya, dia nggak turut patuh pada aturan manusia, dia patuh sama Allah Bapa di surga. Lantas kenapa dia disunat? Kau tahu disunat itu adalah ajaran orang Yahudi. Terus kau itu mau ngikuti dia? Gimana? Ajaran orang Yahudi. Orang Yahudi manusia bukan? Oh, manusia. Nah yaudah berarti Yesus tunduk dan patuh pada aturan manusia. Tidak. Dia cuma ikut adat. Namanya manusia ikut adat. Dimanapun dia berada dia ikut apa adat. Benar aku bilang, Yesus aja tunduk dan patuh pada aturan manusia. Kau udah bilang orang Yahudi manusia bukan? Manusia. Kau bilang tadi Yesus sunat karena mengikuti aturan orang Yahudi. Orang Yahudi manusia bukan? Manusia. Berarti Yesus disunat karena dia mengikuti aturan manusia. Berarti Yesus ikut aturan manusia nggak? Ikut aturan manusia, cuma. Oke, sekarang gue tanya. Kalau Apa orang Islam disunat itu ikut aturan apa itu? Orang Islam disunat ikut aturan siapa? Nah,
Diperintahkan oleh Allah dalam surah An-Nahl 123 mengikuti millah Ibrahim. Bagaimana bunyinya itu? Ya ikuti millah Ibrahim, salah satu millah Ibrahim ya dengan dikatakannya bersunat. Boleh saya cari ayatnya? Di mana itu tertulis itu? An-Nahl 123. Ana 123. Surah An-Nahl 123. Kita nggak asal bunyi, kita cari. Iya, cari silakan. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Tak kudapati yang kau bilang-bilang ini. Yaudah, baca silakan. Enggak ada tertulis di sini disunat. Loh, jangan kau cari kata sunat. Aduh. Ibrahim ngomongnya pakai bahasa Arab. Oke, gimana bahasa Arabnya itu gimana itu? Ibrahim itu kan memakai bahasa kaumnya loh, Dinda. Bahasa di kaumnya Ibrahim menyebut sunat pada masa itu dengan millah. Millah itu aturan, hukum. Sunat juga hukum. Gitu loh. Makanya sunat itu kata sunat itu asal kata dari sunnah. Disunnahkan, dianjurkan. Gitu loh. Sunat itu memiliki definisi arti, sama analoginya gini, Dinda, ya. Di Indonesia disebut dengan dapur. Orang Amerika, orang Inggris menyebutnya dengan kitchen room. Gitu loh. Terus kau pergi nih ke Amerika, di sana pakai bahasa Inggris. Di rumah orang Indonesia, kau bilang, Bang Faruk di mana ke dapur? Di sana sebelah kiri. Pergi kau situ. Gak ada. Ada loh, besar tulisannya itu. Di situ tertulisnya kitchen room. Kau bilang. Aduh. Ya, kitchen room itulah dapur. Enggak, aku nggak mau tahu. Penting tulisnya dapur. Kau bilang. Ya nggak mungkin tertulisnya di situ dapur. Sementara waktu itu kau berkunjungnya ke Amerika yang notabene-nya menggunakan bahasa Inggris. Sama dengan zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa itu ajaran yang lurus disebut dengan millah. Karena dia bukan orang Arab, dia berbicara bukan dengan menggunakan bahasa Arab. Ketika diperkenalkan kepada Nabi Muhammad SAW yang notabene-nya orang Arab, maka diperkenalkanlah ajaran itu, sistem itu dengan sebutan sunnah. Tidak akan benar. Al-Quran akan ketahuan berdusta. Akan ketahuan Al-Quran itu berdusta ketika berbicara menerjemahkannya begitu, tapi menggunakan kata sunnah. Bukti kebenaran Al-Quran itu, ya, bukti kebenarannya Al-Quran itu ketika mau menyampaikan tentang ajaran Ibrahim disebut dengan kata millah, karena memang pada masa itu dikenal dengan kata millah. Sama arah halnya dengan surah As-Saff ayat 6 ketika berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam gitu loh memperkenalkan akan ada nabi setelah aku, di situ tertulisnya Ahmad karena bahasa dia bahasa Aramaik. Penyebutan Muhammad dalam bahasa Aramaik itu adalah Ahmad. Penyebutan dalam bahasa Arab itu disebut dengan Muhammad. Ya, kalau dalam surah As-Saff tertulisnya Muhammad, berarti Quran bohong. Karena apa? Nabi Isa alaihissalam bicara bahasa Aramaik, bukan bahasa Arab sekarang, gitu loh. Jadi itu luar biasanya Al-Quran kami, Dinda. Kok bisa kalian mengartikan? Padahal kalian hanya disuruh baca saja. Gimana?
Kok bisa kalian bisa mengartikan padahal kalian hanya disuruh baca saja, nggak perlu diartikan itu. Di mana tertulis dikatakan nggak perlu kau artikan itu, di mana? Banyak kaum kau itu yang sering datang di channelnya Edis itu, nggak mau menerjemahkan itu bahasa-bahasa itu. Oke. Sekarang saya tanya, ya. Ketika kau baca terjemahan Bibelmu, apakah kau tahu original teksnya, bahasa aslinya? Tahu lah. Oke, saya baca. Kita buktikan ya. Saya baca. Saya baca ini. Kata dia tahu ya, teman-teman ya. Kita baca nih. Audes garo dunataita sekau auto diar pasai aenne protonton ikuron dese kai tote teon oikean auto sulesi. Kita apa yang dibaca? Kalau cuma dengar, kau ngomong nggak ngerti aku. Kalau baca saya tahu. Nah itu. Kau nggak tahu original teks kitab kau. Sama artinya, kau cuma tahu terjemahan, tapi kau tak tahu original teksnya. Ada juga umat Islam yang kayak gitu. Dia tahu baca original teksnya, tapi dia tidak tahu artinya ketika tidak membaca terjemahannya. Dan taunya kau terjemahan kitab kau karena kau membaca kan dalam terjemahan Bibel kau. Lantas kau salahkan umat Islam ketika ingin mengetahui artinya. Dia membaca terjemahan yang telah disediakan oleh Depak. Terjemahan kau disediakan oleh LAI. Kau baca, tapi umat Islam nggak boleh kayak kau membaca terjemahan, nggak boleh sama kau. Itu buktinya kalian nggak menggunakan keadilan dalam akal kalian. Tapi satu kepastian dia miliki umat Islam ketika dia baca original teks Al-Quran. Apa yang kepastiannya? Benar, yang dia baca adalah wahyu yang pernah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang notabene-nya orang Arab. Kalau kau ketika baca, pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kapan pula lah Yesus ngomong bahasa Indonesia? Kapan Yesus ngomong bahasa Indonesia? Kapan? Makanya aku bilang kalian nggak pernah dapat firman dari Yesus, yang kalian dapat firman dari LAI. Firman LAI-nya kalian baca, seakan-akan kalian tuh menuhankan LAI. Karena apa? Terjemahan itu karya LAI. Maka tak heran Bapak Pendeta siapa itu? Yonatan Sulistyo mengatakan ada 6.000 lebih kesalahan dalam terjemahan LAI. Udahlah terjemahan salah pula terjemahannya, coba. Kau tahu dari mana salah-salah terjemahannya? Kau nggak Pendeta yang bilang. Bapak pendeta siapa namanya itu? Yonatan apa namanya itu? Kan viral itu dia ngomong. Pendeta loh dia ngomong, dia doktor. Salah, ada 6.000 lebih kesalahannya. Bisa jadi salah karena kalian nggak tahu original teksnya. Satu pun Oten ini tidak ada yang memahami original teksnya. Kalau kami, andai kan ada salah terjemahannya, banyak dari saudara muslim kami yang bisa menggugat itu salah. Yo, Yonatan Purnomo, pendeta Yonatan Purnomo. Contoh nih, Yesus ini kan orang Yahudi, bicara dia menggunakan bahasa Aramaik. Dalam bahasa Aramaik dia berkata makan. Udah dituliskan dalam bahasa Yunani, tertulisnya tidur. Sampai ke Indonesia diterjemahkan LAI, terjemahannya guling-guling, coba. Ini nih umat-umat yang hobi ngarang ini. Oh ya bisa jadi kayak gitu. Kayak kalian lah. Masa kalian kayak kami? Kenapa aku katakan begini? Karena kau nggak tahu loh Dinda. Original teksnya nggak tahu. Semua bahasa ini sama, nggak ada yang beda. Masa kau baca lain terjemahannya lain? Kan aneh itu namanya. Bahasa Aramaik apakah satu rumpun dengan bahasa Yunani? Nggak satu rumpun, tapi bisa diartikan sama. Iya. Oke. Atas dasar apa kau katakan sama? Sementara kamu tidak memahami gramatikal bahasa Yunani dan bahasa Aramaik. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Jadi gini. Iya, atas dasar apa kau katakan sama?
Atas dasar apa? Kalau kau ngomong pergi terus saya balik, itu maksudnya gimana? Gini loh Dinda, atas dasar apa kau katakan terjemahan Bibel kau, ya makna yang diterjemahkan dalam Bibel kau selaras dengan apa yang dimaksud dalam original teks Bibel kau yang bahasa Yunani. Atas dasar apa kau katakan selaras maknanya? Atas dasar apa? Atas dasar kesamaan tujuan. Masa kau mau bilang lain dibalas lain? Kan nggak mungkin. Ya, kau kan nggak bisa baca original Di teks. Kau bisa bahasa baca Aramai Yunani. dibilang belok kanan, terus di bahasa Roma dibilang belok kiri. Masa kau mau Kau ikuti bisa yang baca Yunani sama? rupanya. Kau bisa baca Bisa. Yunani. Kau bisa memahami Bisa kalau algoritma kita buka terjemahan, pasti kita bisa tahu terjemahannya itu gimana. Oh, kau bisa baca Yunani. Pasti sama. Pasti sama. Ya, tes. Bisa nggak kau baca Yunani? Kita tes ya. Nih, kita tes. Hmm. Buka nih. Silakan. Bacanya dari mana? Dari sini apa dari sini menurutmu? Terserah kau lah mau baca dari mana. Cara baca aja kau nggak tahu kau. Kau mau menyamakan bahasa. Mau beda-bedakan. Mana kau ngerti bahasa sana, kau nggak ngerti itu artinya apa. Itu Dinda, itu makanya aku bilang bisa jadi terjadi kesalahan, benar kata Bapak Jonathan Purnomo. Pak Jonathan Purnomo dia paham gramatikal bahasa Yunani. Dia kaji itu original teks kitab kalian, ternyata didapati 6.000 lebih kesalahan dalam terjemahannya. Contoh ya, kata makan tertulisnya guling-guling dalam terjemahannya. Bukan aku yang bilang. Di dalam original teksnya tertulisnya makan. Di dalam terjemahannya tertulisnya guling-guling. Ini sakit perut ngomong sama kau ini, Faruk. Hah? Sakit perut saya ngomong sama kau ini. Masa kayak gitu saja kau nggak tahu itu? Ya, itu buktinya kau nggak gunakan akal. Kalau kau gunakan akal, harusnya yang sakit kepalamu, bukan perutmu. Iya, tunjukkan lu ya videonya. Ada nggak video dari Bapak Purnomo nih ya? Jonathan Purnomo. Sudahlah kita bahas-bahas Jonathan Purnomo. Kita bahas yang real-real saja. Kau kalau cari kesalahan orang lain kau jago kau. Bukan aku loh, pendeta kalian loh. Iya, itu urusannya. Bukan urusan kita di sini. Sibuk kali kau mau cari Jonathan Purnomo. Kenapa? Karena kita selama ini diajarkan untuk percaya dengan Alkitab yang kita miliki. Banyak orang Kristen tidak tahu dan mungkin tidak pernah menguji Alkitab yang dia baca. Kenapa? Karena kita selama ini diajarkan untuk percaya dengan Alkitab yang kita miliki. Bahwa Alkitab yang kita baca, yang kita miliki ini ineransi, tidak ada salahnya. Oleh sebab itu ketika saya membaca, ketika saya menerjemahkan, saya menemukan 6.000 lebih kesalahan. Itu saya benar-benar kaget. Nah, ini tidak bisa disembunyikan Bapak Ibu sekalian. Hanya tunggu waktu. Kalau bukan saya yang mengungkap, suatu hari pasti ada orang lain yang mengungkap. Oleh sebab itu adalah lebih baik kalau kita punya masalah lebih cepat diselesaikan. Oleh sebab itu saya ingin STT, sinode, semua itu memikirkan hal ini, mengkaji ulang. Nah, mungkin banyak orang tidak percaya karena saya mengerjakannya sendirian. Oleh sebab itu saya membuat kajian-kajian ini, saya share kepada masyarakat melalui YouTube. Semoga itu menjadi bahan awal untuk Bapak Ibu semua bisa melakukan. Dia doktor loh. Dia doktor, memahami gramatikal bahasa Yunani. Nah, terus urusannya dia dokter dengan kami orang Kristen apa? Loh, dia sudah mengkaji dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terus kami mau langsung percaya gitu. Terus kami mau langsung percaya. Boleh kau nggak percaya sama dia. Kalau boleh jangan kau percaya sama dia, tapi kau bantah dia dengan ilmu. Dia punya ilmu, dia tahu gramatikal bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Jangan kau bantah dia dengan congormu. Salah lah kau. Bantangin dia. Bantah dia dengan ilmu, pemahamanmu tentang gramatikal bahasa Ibrani dan juga Yunani. Ini ketika kau nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak ngerti gramatikal bahasa Yunani, itu namanya modal congor.
gitu loh. Nggak perlu Nggak kita boleh bahas kau bantah orangnya. dia gitu loh, nggak punya dasar kau bantah dia. Bahkan sampai detik ini LAI itu tidak ada menanggapi tantangannya dia. LAI loh tidak Gimana ada saya- menanggapi tantangan dia. Gimana saya mau bantah orang-orang kau? Kan nggak mungkin, tetap bertolak belakang kita semuanya. Ya kan? Pendeta tadi loh, Dr. Purnomo, Dr. Yonatan Purnomo, pendeta itu loh. Ya, Nggak iya, kenal. iya, dia pendeta. Terus siapa yang tahu kalau dia udah masuk sama kalian itu? Kan? Atau mau jadi kaki-kaki tangan kalian? Kan nggak ada yang tahu kita. Terus kenapa kita harus berpatokan pada satu Kau orang yang kan nggak bisa buka jelas? biografi dia loh. Makanya kau bilang kau jangan gunakan persangkaanmu Dinda, jangan gunakan persangkaan. Gunakan ilmu. Datangin dia, debat kau sama dia, kaji sama dia. Jangan kau persangka-sangka gini. Nanti jangan-jangan dia itu Islam. Jangan-jangan dia sengaja dia ngaku-ngaku Kristen. Mana bisa Islam ngaku Kristen, ini murtad. Tinggal aja kok. Yang pasti orang yang Kalau nggak- sempat yang nggak dia sesuai bohong firman sama itu orang, nggak jelas. dengar dulu. Asal kau tahu. Islam kalau sempat dia bohong sama orang, ngaku-ngaku dia Kristen, itu murtad. Udah nggak bisa Islam lagi, dia dikatakan murtad dia. Udah benar semua yang ditulis Alkitab, nggak ada yang salah. Udah diterjemahkan berkali-kali ribuan tahun sana. Kau mau Oke, atas dasar apa orang kau yang katakan benar? Apakah kau memahami gramatikalnya? memahami jelas? Karena setiap Alkitab yang saya baca itu sama semua. Dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Ya sudah, kalau kau memahami gramatikalnya, saya Nah, uji kau- lagi kembali. kau uji lagi di bahasa kan? Kau ini saya tahu orangnya kau ini. Cuma bisanya itu di sini. Ini bacaannya apa? Ini bacaannya apa? Kalau kau memahami gramatikalnya, ini bahasa, ini original teks kitabmu loh dalam Markus 3:27. Ini bacaannya apa? Apa bacaannya? Markus berapa itu? Markus 3:27. Ini tinggal aku tunjuk aja, kau bacakan. Bacaannya ini apa? Markus 3 ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki untuk merampas harta bendanya apabila tidak ikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu ia barulah dapat Itu Latinnya, yang saya minta kau baca itu original teksnya, bukan Latinnya. Oke. Buat apa saya baca terus saya nggak mengerti? Pakai Nah itu otaknya dipakai. di situ. Berarti kamu tidak punya kemampuan untuk membantah statementnya Bapak Pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Gitu, nggak boleh kau bantah. Oh, nggak jelas. Orang yang nggak jelas harus saya bantah tetap. Oke, sekarang kita buktikan kau ngerti nggak tentang apa yang kau baca. Markus 3 nomor 27 tadi, coba baca. Udah saya baca tadi. Kenapa harus saya baca? Coba baca, selesaikan bacaannya. Kau ngerti nggak tentang kau baca? Kita uji, baca coba. Apa katanya tadi di situ? Tidak seorang pun. Kalau baca Alkitab itu jangan sepenggal-sepenggal, bos. Ya makanya aku minta kau baca sepenuhnya, jangan sepenggal-penggal. Aku nggak mau kau baca Oke. sepenggal-penggal. Kita baca dari ayat 20, Yesus dan Beelzebul. Bisakah? Jangan mengutip terus kutipannya itu jadi melenceng kayak dia dipotong-potongnya video kita terus yang diucapkan lain jadi lain. Aduh gimana? Aku nggak akan bahas maksud dari Markus 3:27. Takut kali kau. Enggak. Udah. Jangan kau menjerumuskan ke Kali sesuatu kau yang seakan-akan melenceng. Yesus ngajak mencuri. Kau melencengkan itu karena kau cuma baca satu ayat kan? Kau Nggak, melencengkan. jangan kau takut kali seakan-akan jangan. aku mengatakan Jangan. Yesus yang ngajarin kau merampok. Kita baca semua. Jangan kau mau baca sepenggal-sepenggal seakan-akan kalian Ya, benar. baca ayat 20 aja. Ayat 27-nya kita tinggal. Ayat 20 aja baca, Nggak. silakan. Nggak jelas. Masa kita hanya baca 11 saja? Kau itu mau Iya, baca. kayak mau Baca dari nomor 20 aja deh, silakan. Kan? Baca dari nomor 20 aja, silakan. Kau mau bikin kaummu itu bangga bahwa di sini ada ayat seperti itu. Kau nggak baca sampai habis. Ketawa kau. Kau ini cuma Aku nggak akan tahu bahas loh. Dia takut teman-teman. Dia takut baca Markus 3:27 karena Harus isinya jelas. itu. Kenapa tidak baca seorang pun di sepenggal-sepenggal? antara kamu. Dengar dulu, buktinya aku hafal nih. Tidak seorang pun di antara kamu yang bisa merampok
harta orang lain kalau kamu tidak ikat dulu yang punya rumahnya, setelah itu kamu boleh merampoknya. Dia takut Nah, baca itu seakan-akan si Yesus itu ngajarin merampok, tapi aku nggak bahas itu loh. Itu perumpamaan. Itu enggak, kan kembali aku bilang aku nggak bahas itu. Nah, itu kamu hanya bisa bahas yang sepenggal-sepenggal kan, Udah, supaya nomor orang 20 tahu bahwa aja lah itu ayat baca. salah. Sensitif dengan 27, 20 baca. Nomor 20 baca. Kita buktikan apakah kau ngerti yang apa yang kau bacakan? Silakan Oke. baca nomor 20-nya. 20 sampai berapa kau mau? Saya baca. 20 aja dulu. Ayat 20 aja dulu. Silakan. Jangan sepenggal-sepenggal. Saya nggak suka kalau baca sepenggal-sepenggal. Nanti orang nilainya lain-lain lagi. Ya udah baca aja lah dari Kejadian sampai Wahyu, cepatlah. Takut dia kan? Si Faruk Udah takut baca aja. dia kalau saya Udah baca loh. yang jelas. Ampun aku loh. Aku udah suruh kau dari Kejadian sampai Wahyu, udah Saya baca udah aja. tahu. Dia kalau soal sepenggal-sepenggal dia jago dia. Dia Ya nggak udah, pernah kamu baca dari sepenggal. nomor berapa sampai nomor berapa? Silakan. Dari nomor berapa sampai nomor berapa kau mau bacanya, Dinda? Silakan bacalah. Saya baca ya. Iya. Saya baca dari. Kau mau dari mana saya baca? Nggak mau baca. Kau mau baca saya dari mana? Takut kelamaan atau takut kecepatan terserah kau kan? Jangan kau baca sepenggal-sepenggal. Bilang kalau kau mau baca dari Kejadian sampai Wahyu silahkan. Oke, saya baca. Oke, saya baca. Iya. Jadi itu ayat yang kau maksud itu tujuannya itu ada DP penjelasan dari belakang. Jangan kau hanya ambil sepenggal-sepenggal kayak gitu kan? Nah, oke, mau saya bacakan. Dengar ya. Baca. Ya, Oke. bacalah. Supaya nggak panjang dari 23. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Kau dengar itu. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis kalau suatu kerajaan terpecah-pecah? Kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia Oke, berkata sekarang- demikian. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Oke, sekarang Oke. bacakan original teksnya. Originalnya? Iya. Bacakan original teksnya, bacakan. Oke. Untung saya dapat originalnya itu apa? Saya baca itu. Untungnya itu buat aku apa? Itu buktinya kau nggak ngerti apa yang kau baca. Saya ngerti yang saya baca. Nggak jelas. Sama aja kayak pantat ayam, aman. Nah, Itu itu nggak yang bisa baca original teksnya. kayak a i a u Iya, i. sama itu. Buktinya apa? Sekarang Apa? tanya. Kalau Nah. orang Kristen yang ada di Palestina mendengar bacaan yang kau bacakan, ngerti nggak orang itu? Ngerti lah kalau mereka tahu ayatnya apa. Ya kan? Dengar lo. Nah. Kalau kau bacakan terjemahan tadi di depan orang Palestina yang Kristen, ngerti nggak dia bahasamu tadi? Ngerti nggak dia? Kalau mereka belajar bahasa Betul. Indonesia pasti mereka mengerti. Iya, kau baca dalam bentuk bahasa Indonesia tadi kan, ngerti nggak mereka? Kalau mereka tahu bahasa Indonesia pasti mereka mengerti itu apa itu. Mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Mereka ngerti nggak apa yang kau bacakan? Pasti mereka cari tahu di Google Nggak Translate. ngerti. Mereka nggak akan ngerti karena apa? Mereka pasti membaca Bible dengan original teksnya yaitu bahasa Yunani. Maka ketika kau tadi membaca dari mereka mendengarkannya a a i a. Belum lagi kalau kau dengarkan kalau orang Zimbabwe menerjemahkan Markus 3 nomor 20 sampai 27 bunyinya kayak mana? Kulu 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 kulu.
Berarti kau sama orang Zimbabwe, sama orang Kristen yang ada di Palestina nggak ngerti kalian dengan apa yang kalian baca. Makanya benar kata Edis, mulut kalian macam pantat ayam. Ya kan? Tapi ketika Al-Quran yang original teksnya kutes kau, ini semua manusia di bawah nih, kutes kau ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabari wa tawasaw bis sabar. Surah apa aku baca teman-teman? Tapping. Surah apa yang aku baca teman-teman? Nama surahnya Wal Asr. Ini Wal Asr, tahu semua mereka. Iya, tapi kan artinya nggak tahu mereka. Dengar dulu, yang ku baca kan surah Wal Asr gitu loh. Surah Al Asr gitu loh. Tapi beda sama kalian. Ketika kau baca ini, kau baca Bibel kau depan orang Zimbabwe ini, yang bahasa Indonesia ini, kau baca ini. Ini. Bentar ya. Nih. Udah buka ya, dibaca ini. Kau baca ini. Markus 3:27 ini tadi. Nih. Mana dia tadi? Bukan. Ini, kau baca Markus 3:27 di depan orang Zimbabwe, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok harta rumah itu. Di telinganya orang Zimbabwe mendengarnya Cocok kali kau jadi pelawak. Ketika dengar dulu, diam dulu, Dinda Bas, dengar dulu, diam dulu. Ketika orang Zimbabwe yang membaca Markus 3:27 dalam bahasa mereka, maka akan kedengaran bunyi kulu 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 kulu. Lagi kalau orang Nigeria. Nih buktinya ya, dibacakan dalam bentuk bahasa Zimbabwe ya kau. Ini bahasa Zimbabwe. Maka ketika kau baca dalam bahasa Indonesia, orang Zimbabwe mendengarkan bacaanmu seperti pantat ayam. Karena tidak ngerti apa yang kau baca itu. Ini kita baca ya. Dalam bahasa Zimbabwe-nya, ini kita baca ya. Hokuna manhu onogona kupinda mumbabulububu samurumu me akasimba akapamba sinsusa kike aikana asik aku tama murume iya akasimba ibabu onogona kupamba imba yake. Kau mendengarnya kayak mana? Kulu 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 kulu. Padahal yang dibaca Bibel kau sendiri gitu loh. Artinya ketika kalian jadi umat terjemahan, mungkin kalau orang Zimbabwe baca Bibel dalam bahasa Zimbabwe di sebelahmu, kau merasa risih lalu kau katakan, apa dibilangin orang gila ini, gitu kau bilang. Padahal yang dibacakan Bibelmu. Itulah pedihnya menjadi umat terjemahan. Makanya aku bilang, bisa jadi pada masa itu Yesus ngomongnya makan, ditulis dalam bahasa Yunani tertulisnya tidur, sampai ke Indonesia guling-guling. Makanya kalian sesat. Lanjut, Sal. Sal. Oke bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuhur tadi. Gini bang, bang bahas. Ini bang bahas ya. Bang bahas. Abang nih sekarang menuankan siapa bang bahas? Abang nih menuankan adalah evangelion atau yang memberitakan evangelion bang bahas? Barusan lewat di beranda gue itu, gue kenal itu cuma Bang Faruk Botak aja sih. Hah?
Bang Bahas nih bahas umum gini ya. Ini kamu ini menuhankan yang memberita evangelion atau evangelion itu sendiri gitu. Yang memberitakan evangelion. Siapa itu? Iya. Siapa tuh? Masa ditanya aku bertanya. Kau ngomong itu orang-orang yang saya nggak kenal. Yang saya kenal Oke, itu Yesus memberitakan apa Yesus? bagaimana? Yesus itu memberitakan apa pas tujuan dia ke bangsa Israel? Tunggu, saya mau tanya, Bang Faruknya kemana? Lagi zuhur, kami ada sholatnya bang. Kalau kalian kan nggak ada, seminggu sekali itu pun kalau ingat. Suruh itu ngomong sama siapa? Salah. Assalamualaikum Sadio. Ya Sadio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah dengar nggak ini? Coba bang bahasa umum tahu nggak ini artinya apa? Gimana? Haji ini kotoba gata, kotoba wa kami to tomoni ata, kotoba wa kami ata. Tahu nggak artinya apa itu? Amin. Ketawa dia, longor. Ketawa dia sedih. Longor ketawa. Tahu nggak itu? Kau tahu nggak itu artinya apa? Jawab aja, tahu enggak. Ya, biar lanjut nih. Oh, sakit perut saya ini. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya cuma saya orang Indonesia, jadi saya hanya mengerti bahasa Indonesia. Nah, Pantasan. itu yang dimaksud oleh Bang Faruk tadi. Itu Yohanes 1 Jadi nomor- maksudnya gimana Bang Faruk tadi itu gimana maksudnya? itu Yohanes 1 nomor 1 dalam bahasa Jepang. Saya tinggal di Indonesia, kenapa saya harus mengerti bahasa Jepang gitu? Iya, itu yang dimaksud Bang Faruk tadi. Iya, maksudnya apa? Bibelmu itu yang kau baca sekarang bahasa Indonesia, kalau didengarkan oleh orang lain di luar Indonesia, orang Palestina, orang Jepang, orang Cina, mereka nggak ngerti kau ngomong apa. Itu Ini maksud nggak Bang Faruk peduli apa yang gue ngomong, nggak Nah, perlu berarti mereka. memang kayak gini nih Yang Sadio. mengerti itu Jadi saya gini sendiri. maksudnya lo bahas. Jadi kalian tuh bahasa kesatuannya nggak ada, paham nggak maksudnya? Nggak paham saya. Kami hanya tahu bahasa Pantasan kau Indonesia. masih Kristen. Oh, itu kenapa kalian masih di Indonesia? Seharusnya kalian di Arab. Umurmu berapa sih? Bahasa umurmu berapa sih? Umurmu berapa umurmu? 15 kakak. 15 pantesan. Nggak tua nih, berbohong dia kan berdusta dalam segala Sadio. Oh iya. Gini maksudnya tadi bahas. Aku tanya, kan kalian kan meyakinkan Yesus itu memberitakan apa? Bahas umum. Kita bahasa Indonesia lah. Kamu tuh meyakinkan Yesus itu memberitakan apa ke bangsa Israel? Yesus memberitakan apa? Hmm. Memberitakan keselamatan lah. Iya, itu tertulis di mana? Di seluruh ayat Alkitab. Ya, apa nama Alkitab itu menurut kalian? Bible. Perjanjian baru. Ya, terus Injil itu yang ditulis di kitabmu apa tuh? Perjanjian baru bilang. Hah? Yang di kitabmu tertulis Injil itu apa tuh? Alkitab. Nah, itu menurutmu kan? Aku tanya, siapa Injil itu sebenarnya? Injil itu Yesus. Di mana Yesus mengatakan dia Injil? Dalam segala hal apa yang diucapkan itu dia adalah firman. Firman Loh, itu hidup. dia aku tanya di mana dia mengaku sebagai Injil. Kalau dia memberitakan betul. Pertanyaan aku nih, siapa Injil itu? Bang Faruk mana Bang Faruk? Gak usah lari, aku tanya, siapa Injil itu? Silakan. Kok ngomong sama Bang Faruk udah sampai kemana ini? Pasar Ibu. Kau nggak tahu kan siapa Injil itu sebenarnya yang kalian tuhankan? Makanya aku tanya, kau ini menuhankan yang memberitakan Injil atau Injil itu sendiri? Tahu nggak kau siapa Injil itu sendiri menurut kitabmu? Yesus datang dalam perjanjian baru. Yesus datang memberitakan Injil. Iya kan? Terus? Nah, siapa Injil itu? Injil itu Yesus. Di mana tertulis dia itu sebagai Injil? Nggak perlu ditulis, kalian pahamilah isinya. Nah, coba kau baca di Lukas, siapa Injil itu? Ada nggak kau Kalian- Bible situ?
Dia Kalau mau dijelaskan dia juga nggak dilahirkan mengerti juga apa yang berdasarkan dari bukan berdasarkan daripada hasil kedagingan, bukan main bapak mamanya, enggak, tetapi dia berasal daripada daripada Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dari Gabriel. Bukan Yesus aja ternyata yang dilahirkan tanpa hubungan badan. Ternyata si Injil ini juga